Waktu Coklat mengalami pasang surut segala macam, itu sampai kita harus switch peran. Jadi saya yang harus di rumah ngurusin anak-anak, Bapak rumah tangga, Nirina yang akhirnya syuting dan lain-lain, karena memang pada saat itu kan that's what I honor about him gitu, maksudnya yang saya hargai dari dia gitu. Karena kan untuk seorang lelaki untuk mengatakan bahwa saya bapak rumah tangga aja, it's not easy. Jadi I salute him karena maksudnya bener-bener yang ngerti lah gitu apa yang dia hadapi di social life-nya, di temen-temennya gitu kan. Jadi malah lebih dari aku. Aku tuh bisa pergi tanpa anak-anak gitu, anak-anak di rumah titip sama kakak, sama nenek segala macam, sama kakek. Kalau dia no. Anak-anak ikut. Challenge yang ada di keluarga kalian itu kan 12 tahun ya. Itu kan berarti sudah melewati, kalau dalam psikologi itu 3 tahap kesulitan. Pertama kan 2 tahun pertama, 5 tahun pertama, 10. Iya, 10 tahun gitu kan ya, like kan most likely kalau udah lulus 10 tahun pertama pembelajarannya banyak gitu kan ya. Tapi khususnya pada pandemi ini, apa sih struggle kalian yang paling berat? Kalau kamu duluan deh. Aku pengen denger juga dari ini kan jadi sarkastik juga. Struggle-nya mungkin sih yang paling utama sih mungkin memang rata-rata orang dalam pandemi ini ekonominya pasti keganggu ya. Financially itu pasti keganggu, dan kalau kita kan memang dari awal menikah tuh kita as a teamwork gitu. Jadi memang to be honest kan memang kalau secara karir Nirina memang jauh lebih di atas lah sama saya gitu. Waktu Coklat mengalami pasang surut segala macam, itu sampai kita harus switch peran. Jadi saya yang harus di rumah ngurusin anak-anak, Bapak rumah tangga, Nirina yang akhirnya syuting dan lain-lain, karena memang pada saat itu kan anak-anak itu kita tuh tipikal yang kita waktu itu punya babysitter aja karena memang kerjaan udah dua-duanya. Kerjaan numpuk. Jadi bukan karena dari awal pengen punya. Nah, jadi akhirnya pas di pandemi ini kita sama-sama stuck kan, istilahnya we don't know what to do gitu kan, karena memang syuting nggak ada, manggung nggak ada, dan akhirnya yang paling susah itu mungkin menekan pengeluaran yang nggak perlu, karena biasanya harus lifestyle juga kan, dan untungnya kita kan nggak mungkin itu. Dan untungnya memang untungnya mau kemarin ini tutup ya, jadi kita agak jauh dari godaan ya. Anak-anak di rumah aja. Dan sebenarnya kalau dibilang struggle sih nggak struggle banget, karena kita berdua as a family dengan anak-anak adalah tipikal orang yang kita menikmati rumah. Kita tuh menikmati apa yang kita punya tuh dengan apa ya? Dengan apa adanya, maksudnya benar-benar kita adanya seberapa. Ya udah kita hidup di segitu. Tapi kayak gini nih, kalian kan teamworknya udah oke nih 12 tahun. Struggle pertamanya sebelum bisa kayak gini tuh gimana? Saya yang belajar sama dia. Wow. No, basically impressive. And that's what I honor about him gitu, maksudnya yang saya hargai dari dia gitu. Karena kan untuk seorang lelaki untuk mengatakan bahwa saya bapak rumah tangga aja, it's not easy. Jadi I salute him karena maksudnya bener-bener yang ngerti lah gitu apa yang dia hadapi di social life-nya, di temen-temennya gitu kan. Jadi pasti pressure buat dia tuh sebenarnya lebih besar gitu loh. Tapi aku udah bilang dari dia pertama kali, maksudnya ya hidup itu kan udah bener-bener muter ya segala sesuatunya gitu. Jadi sometimes kalau memang aku lagi di atas dan ya udah orang nggak ada yang bayarin listrik kita kecuali kita gitu kan. Jadi why sampai kayak aduh ntar apa kata orang segala. Awalnya mungkin kita struggle itu ya. Tapi ya untungnya kita apalagi kita di budaya patriarki yang kayaknya nggak bisa, laki mesti begini, perempuan mesti begini, ya ampun capek banget. Tapi ada kok momennya yang aku bener-bener ngomong sama dia, yang income tunggal tapi kamu yang kerja ya, aku pengen main, aku pengen sama anak-anak apa segala macam. Itu awal-awal waktu baru punya anak. Jadi bener-bener di sini untungnya kita tuh berdua bisa as a team gitu. Jadi bener-bener yang kamu yang ini ya, aku yang ini, aku yang ini ya. Malah yang in the beginning tuh bener-bener yang kita ngasih jadwal nih, set gitu sebulan. Aku hari ini isi. Oke, kamu jangan di sini ya. Ini kamu cari yang di hari lain gitu. Gitu. Atau misalnya aku duluin dia, aku hari ini manggung. Oke.
berarti aku nggak ambil kerjaan ini gitu. Aku impress loh, maksudnya kan sebenarnya pekerjaan kalian berdua kan bener-bener kayak bukan 9 to 5 ya. Yes. Tapi kalian bisa bikin itu jadi structure ya? Bisa. Karena ya kan jadi itu kan kerelaan untuk kita bisa bilang enggak. Exactly. That's right. Karena kalau mau dikejar sampai kapanpun kan ada langit di atas langit lah. Jadi kita karena kita tuh bener-bener banget tuh tempting loh. Enggak, kita bener-bener basic family mungkin ya. Kalau dia memang family-nya tuh sangat akrab dan apa istilahnya ya? Wah, solid. Kalau saya I lost my mom when I was like 5 years old. Jadi aku tuh sama anak-anak ini banget. Malah lebih dari aku. Ya, aku tuh bisa pergi tanpa anak-anak gitu. Anak-anak di rumah titip sama kakak, sama nenek, segala macam sama kakek. Kalau dia no. Anak-anak ikut. Jadi pacaran, kehilangan mami di umur 5 tahun tuh kan traumanya panjang ya. Oh, I see. Iya, terus bokap yang dinas ke luar negeri terus segala macam sampai akhirnya. Jadi sekarang di saat punya anak bener-bener yang apa yang masa lalu pernah dia laluin nggak mau. Jadi bener-bener that's why gue lebih sering better mau spend time with kids. Nah terus kencannya gimana dong, Mama Nirina? Berempat. Di awal nggak dapet. Struggle. Udah gitu aku kan orangnya traveling banget kan. And for me kadang-kadang kita realistis aja kalau kita traveling berempat terus. Ada momen yang anak-anak mungkin belum ingat, ada momen yang anak-anak juga mungkin nggak cocok gitu. Tapi buat dia kan perlu waktu bener-bener kencan berdua. Betul, kan? That's why I struggle in the beginning gitu kan, karena dia bener-bener bawa anak. No, ada pacaran. Saya pernah bocoran dikit. Jadi kita mau party ke Bali, dia sih. Ini lucu banget. Dia pengen. Buat kamu. Dia pengen party ke Bali, maksudnya with friends lah. Udah mau ngapain lah mau? Ya maksudnya janjian. Apalah segala. Terus kan kalau dia tuh memang agak sedikit sama teknologi nggak peduli. Jadi emang saya yang semua ngurusin segala macam, ngurusin ini. Iya. Wow. Dia bisa hidup tanpa handphone. My God, enak banget sih hidupnya Nir. Terus sampai akhirnya dia bilang udah booking tiket segala macam. Oke. Nggak bilang-bilang sampai pas mau berangkat, biasanya kan karena cuma pergi berdua, 2 koper kecil aja. Terus ini kenapa ada koper gede, 2 biji diurusin. Itu sehari sebelum berangkat. Oke, aku book 2 tiket buat anak-anak plus suster. What? Dia sampai kaget gitu. Pantesan kok kopernya. Padahal di satu sisi lagi mikir, oh mungkin dia lagi pengen fashion banget kali ya. Siapa tahu ya kayak ada sepatu berapa gitu, jacket. Kita pergi ke Pulau Dewata gitu, bawa anak-anak tapi dia yang aku tuh lagi pengen lagi jadi adult gitu, pengen ini kidless and free gitu kan. Nggak bisa. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa, makanya aku beliin juga tiket buat suster. Astaga gitu. Ya jadi biar kalau mereka pasti tinggal ya ada yang jagain gitu di villa, di hotel gitu kan. So I'm like, oh my God. And in the end of it all, akhirnya party pun juga jadi nggak jadi. Jadi tadinya aku bilang, yang aku pengen power nap karena biar nanti pas lagi malam gitu kan. I still take care of my body gitu. Kalau kita pengen tidur sampai memang begadang gitu kan, kita tetap harus ada power nap gitu kan. So I did the structure right, and then I'm like, aku tidur dulu ya, nanti kamu bangunin aku gini-gini. Oke, yang pas lagi melek, kok ada azan. Azan apa jam segini? Lihat jam, astagfirullahaladzim, jam subuh. Bablas, dibablasin bukan bablas, dibablas. Ya, karena belain anak-anak, mereka mau kan seharian sampai mau jalan-jalan sampai malam, badan udah nggak mungkin di usia kayak kita untuk bisa party lagi kan. Saya sih mungkin. Ya. Mungkin aja. Sebenarnya kalau diniatin mungkin aja. Makanya sama dia. Jadi balik lagi kalau dibilang struggle paling susah di pandemi mungkin kalau belum ke situ kok. Ya, tadi kan lagi ngomongin struggle. Iya pandemi. Kita enggak sih, kalau kita lebih ke karena teman-teman kemarin pada stres, gue nggak ngapa-ngapain apa di rumah, terus kita yang kita ini dia akhirnya pokoknya intinya pas struggle di pandemi kemarin, alhamdulillahnya dia banyak mau dengerin aku. Oke. Jadi kayak back waktu pas lagi mau PPKM lagi, itu kita udah mulai denger kan gitu mau ada PPKM segala macam. Terus kemudian yang aku pengen kalau memang akan ada PPKM lagi, and I'm very spontaneous gitu loh. Jadi
kalau aku ada ide apa, kadang-kadang dia suka yang terstruktur. Dia terstruktur. Jadi kalau aku bilang, "Yang aku mau ini," terus dia tiba-tiba yang enggak. Paling sebel kalau dia enggak gitu kan. Tapi aku tetap usaha lagi. Dia bilang enggak. Usaha lagi enggak. Oke, enggak gitu kan. Tapi kalau kali ini untungnya pas lagi PPKM kemarin sebelum PPKM aku bilang, "If there's gonna be another PPKM, I don't wanna be in Jakarta. I'll find a job, I'll find something that we can do to istilahnya masih bisa produktif di masa-masa PPKM, tapi anak-anak ikut kok sama kita gitu." Ya, udah kalau itu lega. Terus dia bilang doang ya kuncinya. Yes. Terus akhirnya ya udah kamu mau kemana? Tadinya kan memang kita mau akan ada acara sepedaan dari Jakarta ke Bali lagi kan. Itu lagi, aku juga bacanya kayak di internet like serius mereka acara keluarganya. Maksudnya bawa teman-teman suami istri juga gitu. Ya, jadi suami istri ride. Kita punya campaign suami istri ride. Ya, bersepeda suami istri gitu kan. Biar istrinya gak ketipu, harga sepeda suaminya berapa? That's fun. Laki-laki. Soalnya kebanyakan teman-teman main sepeda tuh dilarang sama istrinya. Sampai kita bilang, ya udah ajak aja bini loh. Ajak aja gitu. Susah. Iya, sebenarnya kalau nggak mau dibohongin ya nggak apa-apa kan sebenarnya. Ujung-ujungnya kalau tahu dia, oh ternyata lebih mahal, lebih enak kan gitu kan, paham kan mereka harganya nggak bohong. Dan ada istilahnya lagi sekarang tuh kayak ya visa gua nggak keluar gitu. Itu biasanya nggak diizinin sama istri gitu. Nah makanya kita bikin campaign maksudnya suami istri right. Nah we were about to go with our friends ke Bali itu, tiba-tiba satu-satunya tumbang gitu, maksudnya ada yang anaknya kena COVID. Ada yang teman kita kena COVID, jadi nggak jadi yang Parno. Akhirnya ya udahlah gitu. Kalau mereka udah nggak tenang, nggak apa-apa, kita jangan dipaksain. Kita udah cancel semuanya. Akhirnya bilang, "Yang tapi tetap ya, I still want to go and let's just go with the family." Ya karena udah kuncinya itu dia yang oke. Terus tumben banget bilang oke. Akhirnya kamu mau kemana sih gitu? Mau ke Bali aja tetap gitu. No, mau kemana? Ke Bajo. Pakai mobil. Pakai mobil. Kita dari airport, kan anak-anak kan nggak bisa terbang, belum vaksin. Iya. Iya. Anakku kan 11 dan 9 tahun gitu. So akhirnya kita tadi dia bilang, "Kamu mau naik pesawat?" "Ya janganlah gini." "Enggak kok, siapa yang bilang mau naik pesawat?" Ternyata ya alhamdulillah contacted perusahaan mobil dan disupport segala macem. Ya udah pokoknya kayak dapat lampu hijau. Akhirnya kita PPKM-nya di Labuan Bajo. Berapa lama tuh di Labuan Bajo? 1,5 bulan. Wow, thank you so much ya. Thank you banget. Semoga langgeng, terus mesra. Semoga makin banyak fantasi-fantasi asik yang bisa dicapai. Thank you ya, bye. Sampai ketemu di episode berikutnya, Mom and Dad.